Selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Selvat Rizky, dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 21 Februari 2023 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 3 DPR RI yang akan membahas revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada masa sidang mendatang. Revisi Undang-Undang MK ini dinilai penting dalam upaya perbaikan sistem tata negara. Dalam waktu dekat, Komisi 3 DPR RI akan membentuk panja rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Revisi undang-undang ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta perbaikan sistem hukum tata negara. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan, beberapa poin yang menjadi bahasan dalam revisi Undang-Undang MK antara lain, batasan usia calon hakim konstitusi, serta masa jabatan hakim. Kita akan lakukan perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang MK. Pemerintah aja mengajukan 71 tim, jadi banyak. Substansi barunya ada 19. Ya, jadi ini kira-kira kita ingin menerjemahkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dengan lebih detail. Ada kekuasaan-kekuasaan kehakiman yang mesti benar-benar kuat. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Yakobus Jaki Uli menyebut pembahasan revisi Undang-Undang MK akan dimulai pada masa sidang mendatang. Selain DIM yang diajukan pemerintah, DPR RI juga akan menyerap aspirasi masyarakat agar undang-undang yang dihasilkan mampu menyempurnakan sistem tata negara. Itu hanya pengesahan. Jadi pandangan pemerintah gimana, pandangan DPR gimana. Kemudian dibentuk panja. Panja yang dibentuk berdasarkan DIM yang dimasukkan oleh pemerintah. Itu ada 70 sekian untuk DIM tadi itu. Jadi sebenarnya ini belum bekerja, kita baru bentuk panitia kerja untuk itu. Oki Zulindra dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pimpinan DPR RI menilai pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah atau desa dapat lebih efektif dan efisien karena dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih besar ke depannya. Indonesia memiliki 73.000 lebih desa yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, pembinaan kepada kepala desa perlu ditingkatkan agar pembangunan dapat terwujud dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat desa. Dalam acara mandat rakyat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, pembangunan yang efektif dan efisien harus dimulai dari bawah, yakni desa, sehingga dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih besar ke depannya. Hal tersebut dibuktikan selama ini anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk desa sukses memajukan masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, hingga kesehatan. Pembangunan yang paling efektif, pembangunan yang paling efisien, terutama di bidang alokasi anggaran adalah pembangunan yang dimulai dari desa. Kebocoran anggaran-anggaran pembangunan selama ini adalah dari proses yang terlalu panjang, sehingga rentang kendali penggunaan anggaran akan efektif apabila langsung ke desa. Sebesar apapun anggaran desa yang disalurkan melalui kepala desa, dipersiapkan 3 hal. Aparat desa harus memiliki kemampuan kerja akuntabilitas yang tinggi. Proses perencanaan yang partisipatoris melibatkan seluruh rakyat. Yang ketiga, sistem kontrol yang berjalan secara efektif yang selama 6 tahun ini sudah mulai belajar dengan baik dan terlaksana dengan baik. Muhaimin juga mengutarakan lambatnya pembangunan desa di suatu daerah mengakibatkan perlambatan pula dalam pembangunan di kota sekitar, baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia. Dari Jawa Timur, Bani TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI akan membahas 271 RUU Kabupaten Kota secara klaster. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, guna menghemat waktu serta efisiensi anggaran, Komisi 2 DPR RI menegaskan akan melakukan pembahasan 271 RUU Kabupaten Kota yang dibagi sesuai klaster. Komisi 2 DPR RI menerima 27 naskah akademik dari Badan Keahlian Setjen DPR RI yang merupakan klaster pertama terkait kajian tentang 271 kabupaten kota yang masih memakai Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pembahasan RUU ini nantinya akan fokus memperbaiki landasan hukum, mempertegas cakupan wilayah dan ibu kota, kemudian memasukkannya pada undang-undang tersendiri. Ahmad Doli menegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan secara jelas bahwa satu provinsi, satu kabupaten, satu kota harus memiliki dasar hukum masing-masing. Selain itu, pembahasan RUU ini dibagi sesuai klaster untuk menghemat waktu dan efisiensi anggaran. 271 itu kami sepakat supaya memang menghemat waktu dan menghemat atau efisiensi soal anggaran, kita bagi klaster. Ya kan? Nah, kami di Komisi 2 sudah bersepakat orientasi kami adalah orientasi kualitatif. Teman-teman mengikhlaskan ya bahwa pembahasan ini dibagi klaster, tidak 271 kali, tapi dibahas dengan 10 kali saja. Ya, artinya dibagi 10 nanti yang 271 itu. Jadi ada 27. Nah, tadi hari ini Badan Keahlian Dewan menyerahkan 27 klaster yang pertama. Jadi ada 27 rancangan naskah akademik dan rancangan undang-undang berkaitan dengan soal 27 kabupaten kota. Targetnya, di akhir periode DPR 2019-2024, Indonesia sudah memiliki undang-undang provinsi yang semuanya linear dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menjaga kondisi Papua tetap kondusif, DPR RI menilai pentingnya penguatan sinergi antara Polri dengan TNI. Sinergi Polri dan TNI diharapkan dapat mencegah terjadinya kembali kegaduhan yang kerap terjadi di Papua. DPR RI meminta pemerintah bersikap tegas terkait kondisi pertahanan dan keamanan di Papua dan mendorong sinergi TNI dan Polri untuk mengamankan bumi Cendrawasih. Ancaman keamanan dan kedaulatan negara yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua mesti ditangani secara serius. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menilai
persoalan Papua harus diselesaikan secara tuntas. Perlu ada pendekatan yang dilakukan pemerintah agar kegaduhan yang kerap kali terjadi di Papua tidak terulang kembali. Memang kita berharap bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan memang itu butuh politik negara. Salah satu yang diperlukan itu adalah arah mana yang ingin dicapai oleh pemerintah, oleh negara ini. Pendekatannya juga harus tuntas, ya, jangan ragu-ragu, tetapi juga jangan hanya melihat dari jauh dari Jakarta saja. Karena Papua ini saya kira kalau dibiarkan nanti akan membesar. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa berharap sinergi antara Polri dengan TNI dapat diperkuat untuk bersama-sama menjaga Papua agar tetap kondusif. Dengan adanya sinergi Polri dan TNI, maka keamanan di Papua optimis dapat terjaga. Saya kira dan yakin dan percaya ketika negara hadir di tengah-tengah daerah Papua ini dengan baik, persatuan Polri dan TNI, kalau ini yang terjadi, maka selesai urutan di sana. Saya masih mengakui bahwa kekuatan TNI Polri jauh lebih bagus dan lebih kuat dibanding di sana. Di sana tidak punya helikopter. Mereka punya senjata yang jarak jauh. Di TNI kita, Polri kita, memiliki persenjataan yang lengkap. Tetapi karena ada pembiaran, ya tanda petik ya pembiaran tanda petik, akhirnya mereka berulang melakukannya itu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras serta memberikan keuntungan yang lebih besar kepada para petani ketika panen raya, DPR RI berharap pemerintah tidak melakukan impor beras. Indonesia akan memasuki masa panen raya tahun 2023 pada akhir Februari mendatang. Ketersediaan beras dipastikan akan melimpah dan mencapai 4,3 juta ton. Namun DPR RI menyayangkan skema impor beras masih dilakukan di tengah panen raya. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menegaskan untuk menghentikan impor beras pada masa panen raya karena akan mengganggu stabilitas produksi dan harga beras. Seharusnya impor dilakukan ketika stok beras nasional menipis dan tidak ada masa panen. Dengan ketersediaan beras yang mencapai 4,3 juta ton, angka tersebut dipastikan mampu memenuhi keamanan dan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dimulainya panen raya di mana-mana, jumlah stok padi semakin banyak. Mari kita hargai dan hormati para petani padi kita. Hentikan semua impor sehingga tidak mengganggu produksi panen kita. Harga petani menguntungkan, stok pangan terjaga. Selagi produksi dalam negeri meningkat dan bisa memenuhi pasar kita. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini untuk menghentikan impor beras ketika menghadapi panen raya sehingga stabilitas harga beras bisa terjamin dan petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika panen. Impor sudah datang, mau sudah panen raya juga, mau panen raya, harga juga masih tinggi. Kalau itu dirasakan oleh petani, sebenarnya kami itu sangat senang sekali kalau harga tinggi lalu kemudian petani juga merasakan manfaatnya. Tetapi di lapangan ternyata juga tidak begitu linier gitu ya. Bani TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama dan DPR RI resmi menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH atau biaya haji tahun 2023 Masehi 1444 Hijriah. Biaya perjalanan ibadah haji ini yang ditanggung jemaah tadinya diusulkan sebesar 69 juta rupiah, namun ditetapkan menjadi 49 juta rupiah. Seperti apa informasinya pemirsa? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi.
melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, penetapan BPIH dan BPIH 2023 dilakukan dalam rapat panja biaya haji antara Kementerian Agama dan juga Komisi 8 DPR RI di Gedung DPR RI Rabu 15 Februari malam. Dengan disetujuinya biaya naik haji menjadi 49,8 juta rupiah, jemaah haji tahun 2022 dan 2023 masih harus membayar biaya tambahan. Sementara 2021 ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19. Dan pemirsa, berdasarkan hasil rapat panja BPIH Komisi 8 DPR RI, disebutkan biaya yang dibebankan meliputi biaya penerbangan, living cost, dan sebagian biaya paket layanan masyair. Sedangkan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jamaah sebesar 40 juta atau sebesar 44,7%. Hal itu meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Dan meski dilakukan efisiensi harga di berbagai bidang, namun Komisi 8 DPR RI tetap menegaskan dan meminta pemerintah melakukan layanan terbaiknya pada jemaah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tarik ulur biaya haji 2023 antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Agama akhirnya menemukan titik terang. Keputusannya, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 disepakati sebesar 90,005 juta rupiah. Sementara biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang ditanggung jemaah disepakati sebesar 49,8 juta rupiah. Dalam rapat tersebut turut diputuskan mengenai jamaah haji lunas tunda 2020 sebanyak 84.609 jamaah yang diberangkatkan pada tahun 2023 tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan. Sementara 9.864 jamaah haji lunas tunda 2022 akan dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 9,4 juta rupiah. Dan jamaah 2023 sebanyak 106.590 jamaah dibebankan biaya tambahan pelunasan 23,5 juta rupiah. Meski dilakukan efisiensi harga di berbagai bidang, namun Komisi 8 tetap meminta kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaiknya pada jamaah. Panja BPIH juga menyampaikan beberapa usulan untuk pemerintah terkait peningkatan pelayanan ini, diantaranya terkait pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji sejak sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji. Kewajiban jemaah itu dari 90 juta,50 yang wajib dia bayarkan 49 juta 812 rupiah
Rp812.700,26 atau sebesar 55,3%. Yang insya Allah akan diberangkatkan pada tahun ini, tahun 2023, tidak lagi dibebankan tambahan biaya pelunasan. Pelayanan diupayakan tetap optimal terhadap jamaah haji tahun 2023, meskipun telah dilakukan efisiensi biaya haji. Beberapa fasilitas layanan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya konsumsi jamaah, pemondokan, layanan keberangkatan, mulai dari daerah menuju airport, khususnya berupa pendampingan kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mutu pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji ini, walaupun komposisinya berkurang, tetap dipertahankan. Karena merupakan kewajiban bagi kita semua untuk menyenangkan, untuk membuat nyaman, untuk membahagiakan calon jamaah haji menghadap Baitullah. Selain peningkatan fasilitas bagi para jamaah, Komisi 8 meminta Garuda lakukan efisiensi guna menekan harga tiket untuk jamaah haji agar setara dengan harga tiket reguler. Komisi 8 juga meminta BPKH meningkatkan nilai manfaat untuk menyambut calon jamaah haji tunda sebanyak 5.200.000 jamaah. Mengharapkan Garuda ini melakukan efisiensi. Harga tiket Garuda yang diberikan pada jamaah haji kami anggap masih cukup tinggi dibandingkan dengan tiket reguler. Yang ini kami harus sampaikan kepada pihak Garuda. Yang kedua, kami sampaikan kepada BPKH. BPKH ini tantangan ke depan kita akan lebih besar lagi. Dan keadilan terhadap jamaah yang sekarang berangkat dan masih yang akan tunda sejumlah 5.200.000 jamaah itu harus mempunyai hak yang sama. Tarik ulur biaya haji yang sangat alot antar pemerintah dan DPR seharusnya tak perlu terjadi. Andai BPKH selaku lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji dapat mendatangkan nilai manfaat lebih bagi para jamaah dari uang tabungan haji. Nilai manfaat yang diperoleh BPKH selama ini dinilai masih stagnan dan belum bergerak dengan baik. Karenanya, BPKH perlu menyusun strategi pengelolaan yang tepat agar dana yang dititipkan dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan. Segudang pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah menanti pasca penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini. Ibadah haji tak hanya berbicara soal ongkos, tetapi juga keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kehusyuan jamaah. Sudah seharusnya pemerintah sebagai lembaga pelaksana haji melakukan tindakan agar problematika seputar haji dapat terpecahkan. Masalah-masalah yang ada dari tahun ke tahun perlu dijadikan pelajaran dan sebagai bahan untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Maka dari itu, manajemen haji di Indonesia perlu dilakukan evaluasi agar semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Alfat, kamu tahu lato-lato nggak? Kalau lato-lato tahu. Bisa main lato-lato nggak? Kalau dulu waktu masih kecil sih jago ya, tapi kalau sekarang udah gede mungkin udah nggak jago karena pemirsa ternyata bermain lato-lato itu membutuhkan konsentrasi dan juga keahlian khusus. Nah tadi kamu bilang waktu kecil bisa. Ya. Nah emang benar sebenarnya lato-lato itu udah ada sejak tahun 90-an. Ya. Ketahuan berarti umurnya ya. Ya. Tapi kita juga mau lihat nih, kira-kira nanti apa aja nih permainan yang memang pernah ada di zaman 90-an tapi sekarang seperti udah mulai bergeser dan redup ya Alfat ya. Namun pemirsa, tayangannya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetap di TVR 09. Utang-utang dulu saya, pergi. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut
isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya, Elisa dan juga pemirsa, tentunya kita patut berbangga bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya dan ini hampir setiap daerah memiliki kebudayaan yang unik dan juga menarik. Salah satu hasil budaya adalah permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Nah, namun sayangnya nih Alfat, permainan tradisional Indonesia yang bervariasi ini mulai tergerus nih makin ke sini. Karena anak zaman sekarang, mungkin pemirsa juga sepakat, lebih memilih untuk bermain gadget atau video game. Padahal nih permainan tradisional banyak sekali manfaatnya. Karena seru banget ya kalau misalkan kita mengingat lagi waktu kita kecil itu, kalau kita bermain tradisional itu kayaknya kebersamaannya pun jadi dapat. Dan pemirsa, salah satu manfaat juga dari permainan tradisional yaitu dapat melatih kreativitas serta meningkatkan kemampuan motorik. Dengan adanya interaksi dalam bermain permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak-anak. Nah, tentu kita penasaran nih, Alfa juga nanti bisa mengingat lagi nih kira-kira waktu nanti ditayangin ada nggak permainan yang Alfa dulu pernah mainin. Nah, pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan apa saja yang masih marak dimainkan dari permainan tradisional dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Bicara soal permainan, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih mengenal video game atau permainan modern lainnya. Sementara pada tahun 1970-an, anak-anak bermain dengan permainan tradisional. Permainan tradisional asli Indonesia sendiri sebenarnya sangat beragam. Hampir setiap daerah pasti memiliki minimal satu permainan tradisional yang lazim dimainkan anak-anak. Nah, apa saja ragam permainan tradisional asli Indonesia tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Layang-layang. Siapa nih di antara kamu yang pernah main layang-layang di lapangan luas? Layang-layang adalah salah satu macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Layangan merupakan lembaran tipis berkerangka yang diterbangkan oleh pemainnya ke udara di area yang lapang. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Tak hanya dilakukan anak-anak, orang dewasa pun juga gemar bermain layang-layang. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang, seperti bentuk naga, burung, hingga perahu. Permainan tradisional layangan minimal dimainkan oleh 2 orang dan semakin banyak akan semakin seru. Kelereng.
Macam permainan tradisional lainnya yang umum digemari anak laki-laki ialah kelereng. Pada beberapa daerah di Indonesia, kelereng memiliki sebutan lain yang berbeda-beda. Di daerah Jawa, kelereng disebut nekeran. Di Betawi disebut gundu, di Palembang disebut ekar, dan di Banjar disebut kleker. Kelereng sendiri memiliki bentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat, atau agate. Umumnya, kelereng memiliki diameter setengah inci atau 1,5 cm. Aturan dalam permainan kelereng juga cukup beragam. Hal ini tergantung dari tradisi di daerah masing-masing. Namun pada umumnya, sebelum memainkan kelereng, terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, maka kelereng akan menjadi miliknya. Lompat karet. Lompat karet merupakan macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan. Sebelum bermain, anak-anak harus mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Cara mengepangnya yaitu menyambungkan 2 karet pertama dengan 2 karet selanjutnya, sehingga bentuknya memanjang 3 hingga 4 meter. Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Pemain yang terkena tali karet saat melompat dianggap kalah, sehingga harus berhenti bermain dan bertukar dengan temannya. Yang berikutnya ada congklak. Permainan yang dimainkan 2 orang ini cukup dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan mokaotan di Sulawesi. Congklak dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak dengan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nanti akan diisi pada lubang papan congklak masing-masing 7 buah. Aturan permainan congklak cukup mudah. Pemain pertama membagikan biji dari satu lubang ke lubang lain, termasuk milik lawan. Jika biji terakhir berakhir di lubang yang masih ada biji congklak, biji tersebut diambil dan disebarkan kembali pada lubang lainnya. Namun, jika biji terakhir jatuh pada lubang yang kosong, pemain dianggap mati atau berhenti sejenak. Giliran pemain lawan melakukan hal yang sama sampai ia berhenti pada lubang yang tak ada bijinya. Begitu seterusnya, sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah yang menang. Yang terakhir ada bola bekel. Salah satu macam permainan tradisional yang digemari anak perempuan ialah bola bekel. Permainan bola bekel pada dasarnya merupakan permainan sederhana tapi syarat makna. Permainan bola bekel memiliki manfaat yang baik untuk melatih motorik dan menumbuhkan jiwa sosial. Melalui permainan bola bekel, anak dapat melatih kemampuan berpikir strategi, ketangkasan, kejelian, maupun kejujuran. Menjadi salah satu warisan budaya di Indonesia, siapa sangka ternyata permainan bola bekel dipengaruhi oleh budaya Belanda pada awal kemunculannya. Bekel berasal dari bahasa Belanda bikkelen yang artinya membanting tulang. Satu set bola bekel terdiri dari 1 bola bekel besar berukuran seperti bola pingpong, serta 6 hingga 10 biji bekel. Jumlah biji bekel bisa beragam sesuai keinginan masing-masing. Peraturan bermain bekel cukup sederhana. Pemain terdiri dari minimal 2 orang. Pemain dimulai dengan melambungkan bola karet, kemudian diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melambung ke atas, pemain mengambil biji bekel yang terserak. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya. Nah pemirsa, itu tadi 5 permainan tradisional yang pernah populer pada tahun 1970-an di Indonesia. Meski terlihat sederhana dan ketinggalan zaman, namun bermain permainan tradisional dapat membawa keceriaan dan tawa. Bahkan permainan tradisional bermanfaat dalam perkembangan kecerdasan intelektual dan kreativitas anak. Semoga permainan tradisional dapat dimainkan kembali oleh anak-anak zaman sekarang ya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Ya, Eli.
Elisa, kalau aku tebak nih kayaknya Elisa ini jago bermain lompat karet ya. Lompat tali pernah, Ya. main congklak juga pernah. Ya. Kalau Alfa tadi dari yang disajikan, apa yang belum pernah? Atau malah udah pernah semua main waktu kecil? Kayaknya hampir semua permainan yang ada di sana itu sudah hampir pernah. Cuman kayaknya memang yang lebih paling seru itu adalah layang-layang ya. Layang-layang punya memori tersendiri ya Alfat ya? Iya, jadi kalau misalkan kita main layang-layang itu asiknya itu di saat layang-layang itu putus. Wow, jadi saat putus nanti kan ngejarnya bisa ke rumah-rumah gitu. Itu jadi sensasinya ada di situ, Elisa. Oke. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan bahwa virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.